Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Coba jujur sebentar. Lo pernah nggak kepikiran hidup lo 20 sampai 30 tahun ke depan bakal kayak gimana? Bukan besok, bukan bulan depan, tapi saat lo udah nggak sekuat sekarang, saat tenaga mulai berkurang, dan pilihan hidup makin sempit. Karena banyak orang sibuk banget hari ini, tapi nggak pernah benar-benar mikirin mereka akan hidup dari apa nanti. Bagian pertama, ciri orang yang tidak memikirkan masa tua, hidup dari gaji ke gaji tanpa sistem. Gaji masuk lalu langsung habis. Tidak ada pembagian antara kebutuhan, tabungan, dan investasi. Tidak tahu uangnya lari kemana. Banyak pekerja dengan gaji 3-7 juta, nongkrong rutin, pay later aktif, tapi tabungan di bawah 1 juta. Masalahnya bukan di penghasilan, tapi tidak ada sistem. Gaya hidup naik lebih cepat dari penghasilan. Gaji naik sedikit, lalu gaya hidup langsung naik. Handphone harus upgrade, motor harus ganti, liburan demi konten, kredit motor 3-5 tahun, cicilan gadget, takut ketinggalan tren di TikTok dan Instagram. Uangnya habis untuk terlihat mapan, bukan jadi mapan. Tidak punya dana darurat. Saat sakit langsung panik. Saat kehilangan kerja langsung kacau. Tidak punya BPJS aktif. Tidak punya dana cadangan 3-6 bulan. Sekali kena masalah, bisa mundur 5 tahun ke belakang. Tidak investasi sama sekali, atau takut mulai, takut rugi, tidak mau belajar, selalu menunda. Sering bilang, nanti saja kalau sudah kaya. Sering bilang, tidak ngerti. Padahal makin ditunda, makin berat. Utang konsumtif lebih besar dari aset. Menggunakan pay later, kartu kredit, dan cicilan barang. Cicilan lebih dari 30% penghasilan, tapi tidak punya aset produktif. Masa depan dikorbankan untuk sekarang, mengandalkan anak atau keluarga di masa tua, berpikir nanti anak akan membantu, tidak punya rencana pensiun, padahal tidak semua anak mampu, dan biaya hidup terus meningkat. Tidak punya tujuan finansial, tidak tahu mau punya berapa di usia 40 sampai 60. Tidak punya target, hidup berjalan, tapi tanpa arah, kerja keras, tapi tanpa arah finansial, lembur terus, capek terus, tapi tidak ada pertumbuhan aset. Sibuk bukan berarti berkembang. Bagian kedua, ciri orang yang memikirkan masa tua, punya sistem keuangan, membagi penghasilan, 50% untuk kebutuhan, 20% untuk tabungan atau investasi, 30% untuk kebutuhan fleksibel. Mereka tahu uang harus diarahkan, bukan dibiarkan. Selalu menyisihkan di awal, bukan di akhir. Bukan menabung dari sisa, tapi menabung dulu, baru menggunakan sisanya. Ini perbedaan mindset yang sangat besar. Punya dana darurat. Untuk yang single, sekitar 3-6 bulan pengeluaran. Untuk yang sudah berkeluarga sekitar 6-12 bulan. Disimpan di instrumen liquid seperti RDPU atau tabungan. Ini yang membuat hidup lebih tenang. Mulai investasi sejak dini walaupun kecil. Misalnya 500.000 per bulan. Dengan asumsi imbal hasil sekitar 5% per tahun. Dalam 5 tahun, bisa menjadi sekitar 30 juta lebih.
dalam 10 tahun bisa mencapai 70 sampai 80 juta lebih. Mereka mengerti bahwa waktu lebih penting daripada jumlah. Menggunakan utang untuk hal produktif, seperti modal usaha, bukan untuk gaya hidup. Mereka bisa membedakan utang baik dan utang buruk. Punya target finansial yang jelas. Misalnya, usia 40 punya 300 juta. Usia 50 punya penghasilan pasif. Semua memiliki arah, belajar finansial secara bertahap, menonton edukasi, mencoba dari kecil, melakukan evaluasi. Mereka tidak langsung jago, tapi terus naik level. Konsisten, bukan soal besar atau kecil, tapi soal rutin. 500.000 per bulan selama 10 tahun. Jauh lebih kuat daripada 10 juta sekali saja. Gaya hidup terkontrol, tidak mudah terbawa tren, tidak merasa harus mengikuti semua yang viral. Mereka tahu tidak semua yang viral itu penting. Membangun aset bukan hanya penghasilan, seperti RDPU, saham, usaha kecil, atau skill yang bisa menghasilkan. Fokus mereka adalah membuat uang bekerja untuk mereka. Perbandingan realita. Ada yang uangnya habis setiap bulan, ada yang punya sistem, ada yang gaya hidupnya terus naik, ada yang terkontrol, ada yang utangnya konsumtif, ada yang produktif, ada yang tidak investasi, ada yang konsisten, ada yang masa depannya tidak jelas, ada yang terencana. Kesimpulan, yang bahaya itu bukan lo nggak punya uang sekarang, tapi lo nggak punya arah untuk uang lo. Karena pada akhirnya, masa tua itu pasti datang, entah lo siap atau tidak. Dan yang bikin beda, bukan seberapa besar penghasilan lo hari ini, tapi kebiasaan kecil yang lo ulang setiap hari